Teman-teman, ini pengapuran atau pengaburan kapur sudah 2 hari ya teman-teman. Hari kedua dan sudah kena hujan, dan saya ingin langsung mengisi kompos-komposnya teman-teman. Dan ini kompos yang sudah ada teman-teman, kompos baru dan kompos lamanya. Saya akan membagikan kompos lama ini teman-teman, saya taburkan di sepanjang jalur atau cekungan-cekungan ini yang saya bikin seperti parit ini teman-teman. Di jalur-jalur itu akan saya isi dengan kompos teman-teman ya. Ini kompos yang luar biasa teman-teman, sudah bagus, komposnya sudah jadi ya. Habis. Nah, ini teman-teman, ini benar-benar asli kompos dari daur ulang sampah teman-teman, pengolahan sampah ya teman-teman. Masih banyak tulang ayam, kulit telur, dan banyak lagi teman-teman. Ini asli pembuatan kompos yang sudah selama 5 tahun nih teman-teman proses. Saya akan ratakan saja dulu, nanti habis ini saya timbun pakai tanah ini teman-teman ya, tanah asli di sini ya. Ini teman-teman ya, sudah saya taburkan komposnya. Ini semua parit-parit yang lubang tadi, yang cepung-cepung dalam sudah terisi kompos semuanya. Kurang lebih 3 karung teman-teman komposnya, 3 karung seberat karung 50 kiloan. Saya akan buat gulutan baru ya teman-teman. Ini yang tanah tadinya di pinggir, dan saya bentuk menjadi gulutan baru. Oh iya, saya lupa teman-teman, saya belum tebarkan sedikit kohe ya teman-teman. Saya kasih sedikit kohe dulu. Nah, yang sini saya coak lagi teman-teman, untuk saya tambahkan kohe yang tadi sudah terlanjur saya tutup. Jangan lupa, dan sudah saya coak lagi. Saya tampuri kohe teman-teman ya.
Nah, saya tutup lagi teman-teman. Jadi sudah saya tambahkan kohe dan sekarang saya tutup lagi teman-teman. Kan saya taburkan dolomit ya teman-teman, tabur dolomit. Jadi tujuan tabur dolomit ini teman-teman untuk mengurangi asam tanah ya teman-teman, karena ini habis saya olah, habis bekas tanaman rumput Jepang, dan tentunya banyak akar-akar yang kemarin tidak terbersihkan sampai bersih. Jadi saya menggunakan dolomit untuk mengurangi asamnya tanah teman-teman, dan sekaligus otomatis menambah pH tanah ya teman-teman. Dan selain itu menambah kalsium dan lain-lain lagi, itu ada di teman-teman bisa searching saja apa kandungan dari dolomit. Nah, teman-teman, saya akan mempersiapkan untuk media persemaian teman-teman ya. Saya akan menyemaikan benih-benih yang akan saya tanam di kebun ini, dan sekarang mau menyediakan medianya untuk saya semaikan di pot-pot kecil teman-teman. Apa yang saya pakai teman-teman? Saya pakai kokopit ya teman-teman. Saya beli dari online. Ya, teman. Saya akan merendamnya sampai benar-benar tenggelam teman-teman. Ya, sudah mulai mengembang teman-teman. Sudah jadi seperti tanah saja. Jadi ini yang ukuran 650 gram ya teman-teman. 650 gram. Yang saya menggunakan ember yang diameternya kurang lebih, ini tingginya sekitar 30, lebarnya sekitar 30 sentian, tingginya sekitar 25 sentian teman. Ini sudah basah, sepertinya tidak akan nambah kembang lagi. Jadi kurang lebih 650 gram ini menjadi sekian teman-teman ya, hampir satu ember. Ember cor teman-teman, ember cor yang bisa digunakan untuk tukang-tukang bangunan. Nah, kita begitukan saja. Nah, ini bedeng persemaian saya teman-teman, atau pot-pot kecil persemaian, ada 105 biji yang akan saya tanam di sini. 105 biji benih ya teman-teman. Cukup untuk saya pindahkan nanti di tanah yang sudah saya persiapkan nih teman-teman. Kurang lebih 3 kali 3 meter teman-teman ya. Yang ini kompos dari kokopit, yang ini dari sekam ya teman-teman. Sekam campur daun bambu. Nah teman-teman, karena saya baru memulai untuk bercocok tanam nih teman-teman, dan beli bibit terlanjur bermacam-macam, saya akan menyemaikan ada sekitar 11 macam tanaman nih teman-teman. Saya sudah kasih
benderanya teman-teman, kasih nama-namanya. Jadi nanti setiap tanaman akan saya kasih bendera atau nama masing-masing teman-teman. Teman-teman, persemaian yang sudah saya siapkan di sini, dan saya hindarkan dari air hujan ya teman-teman. Jadi saya masih taruh di bawah halaman teras saya, sehingga biar tidak kena air hujan dulu selama belum tumbuh dan selama penyemaian ini teman-teman. Nanti sudah agak besar baru saya jemur kena sinar matahari teman-teman ya. Nah teman-teman, saya siram ya. Oke, cukup teman-teman, sudah basah, cukup begitu saja. Jangan terlalu kuat, karena kalau terlalu kuat nanti dia malah tumpah semua teman-teman. Ini saja sudah mau tumpah, tapi nggak apa-apa, sudah cukup rapat. Dan ini tidak perlu saya siram setiap hari karena tentunya kurang bagus kalau setiap hari disiram teman-teman ya. Kokopit yang saya tanam, saya olah tanpa saya mencucinya nih teman-teman. Saya akan mencoba memberinya dengan bakteri yang saya punya teman-teman, yang saya sebut biokompon. Dan kita tes nih teman-teman ya. Jadi ini belum saya cuci, langsung saya campur dengan pupuk kandang dan saya beri biokompon. Dan sekarang saya mau aplikasikan untuk menanam benih kangkung ya teman-teman. Kita akan coba untuk menanam benih kangkungnya teman-teman. Saya akan tanam di ujung sini teman-teman. Ada beberapa pohon gitu ya teman-teman ya. Cukup padat ini kokopitnya teman-teman, bahkan padat sekali. Dan dia memang lebih bisa menyimpan air teman-teman. Ini saya hanya menggunakan kokopit dan kohe aja teman-teman ya. Saya akan mencobanya untuk berapa pohon? 1, 2, 3, 15 pohon saja teman-teman. Saya akan coba untuk 15 benih saja. Oke. Masukkan sedikit. Jadi kita tutup saja. Tutup saja begitu teman-teman ya. Saya akan coba apakah mampu bakteri atau biokompon ini mengurai teman-teman apapun bahan media tanam yang belum siap tanam, diurai menjadi siap tanam teman-teman. Saya akan mencobanya teman-teman. Oke, sudah cukup segitu dulu. Kita akan sandingkan di tanaman yang sana teman-teman ya. Oke, sudah saya sandingkan dan kita tunggu saja beberapa hari ke depan. Setelah tumbuh nanti saya akan informasikan lagi teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini pengolahan tanah yang kurang lebih sudah 3 minggu setelah penutupan, dan mulai ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar atau tanaman-tanaman yang tidak sengaja ditanam, mengartikan bahwa tanah yang diolah ini sudah siap tanam ya teman-teman, karena tanaman-tanaman sudah mulai tumbuh dan seragam tumbuhnya teman-teman. Ini sudah saya cabut 50% ya teman-teman, dan saya biarkan lagi. Ternyata 2 hari kemudian sudah tumbuh begini. Ini umur 2 hari nih teman-teman, tumbuh setinggi ini.
Jadi maksudnya tumbuh dari permukaan tanah, begitu keluar saya cabut yang lainnya habis, kemudian 2 hari sudah tinggi begini lagi yang tadinya tidak ada teman-teman. Hampir di semua permukaan sudah mencuat kecambah-kecambah baru lagi teman-teman. Dan ini cabai setelah saya pindahkan di usia pemindahannya dari tanggal berapa ya kemarin, tanggal 9 Februari, dan sekarang sudah hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 17. Berarti 8 hari teman-teman. Memasuki fase 8 hari, cabai sudah tinggi begini teman-teman, kurang lebih tingginya hampir 15 cm teman-teman. Ini juga. Dan ini kompos tanaman-tanaman liar ini akan saya cabut ya teman-teman. Akan saya cabut agar tidak mengganggu nanti penanaman. Ini biji apa udah tumbuh lagi. Aduh, ada biji salak teman-teman. Dan salak ini tidak dikehendaki untuk tumbuh di halaman yang 3 meter ini teman-teman. Satu pohon salak bisa penuh. Pohon salak udah tumbuh teman-teman ya. Artinya memang tanah ini sudah subur dan biji salak pun sudah teman-teman. Sungguh kasihan memang kalau dicabutnya teman-teman, tapi apa boleh buat, karena memang harus saya cabut semua ini teman-teman ya. Saya akan mencabutnya dengan kasihan, tapi daripada dia lebih besar lagi baru saya cabut. Jadi ini kedalaman kurang lebih di atas 5 cm teman-teman ya. Akar-akar ini tumbuh, kecambahan ini tumbuh di kurang lebih di kedalaman 5 cm. Dan ini akan saya cabut semua teman-teman. Dan ini lucu juga nih teman-teman. Ada bekas tulang ayam, dan tanaman ini tumbuh dari dalam tulang ayam teman-teman. Dia bisa keluar dari tulang ayam nih, saya bingung bagaimana. Ini tumbuh di dalam tulang ayam jadi seperti rokok itu teman-teman. Dan saya cabut coba, nah panjang sekali teman. Dia bisa tumbuh begitu teman-teman. Dan ini, ini teman-temannya gemuk-gemuk sekali kecambah-kecambah ini. Nah ini teman-teman, benih yang kurang merata ya teman-teman. Benih kangkungnya sudah bisa dibilang 85% tumbuh. Hanya berapa pohon? Dari 15 pohon tidak tumbuh 2 teman-teman. Dan yang ini sangat botak-botak teman-teman. Jadi biji yang saya beli ini memang kurang bagus, sehingga penyemaiannya tidak tumbuh merata teman-teman. Seharusnya sudah tumbuh merata semua, tapi memang ada beberapa yang belum tumbuh teman-teman. Seperti ini, ada yang masih kecil baru mau mencuat. Ada beberapa biji memang dia baru mau mencuat ya teman-teman. Itu kecil baru mau mencuat. Tapi nggak apa-apa, saya tunggu saja karena ini baru hari kelima teman-teman ya. Hari kelima itu memang tidak semua biji sudah bisa tumbuh. Ada yang tumbuh umur 4 hari sampai 10 harian teman-teman ya. Lebih, karena biji cabai biasanya lebih lama, tapi memang tidak begitu juga, bisa cepat juga. Karena mungkin biji-biji lama yang sudah tersimpan lama maksudnya teman-teman ya. Mungkin benihnya bagus, tapi saking tersimpan lama dan tidak dibungkus dengan bungkus yang bagus, tidak kedap udara, maka dia sudah terjadi penguapan yang berlebihan sampai udah terlalu kering bijinya teman-teman, dan lembaganya menjadi kering dan mati teman-teman ya. Jadi lembaga dalam biji itu harusnya tidak sampai kering, dia tetap basah, sehingga ketika ditancapkan ke tanah atau jatuh ke tanah dan tersiram, dia akan berkecambah begitu teman-teman ya. Tapi kalau lembaganya sudah kering atau dalam bijinya itu dalam lempengan dalam biji yang kering, tentunya tidak bisa tumbuh lagi teman-teman ya. Kemungkinan itu begitu, atau mungkin karena ini saya belinya recehan teman-teman ya, sudah bukan dibungkus rapi lagi. Saya beli hanya 10 biji, 5 biji, dan kemungkinan bungkusnya sudah dibuka lama dan sudah terjadi penguapan yang lama, sehingga benar lembaganya sudah pada kering gitu teman-teman. Tapi tidak apa-apa, saya tunggu saja sampai seberapa banyak yang tumbuh, sambil saya akan menyemaikan lagi biji benih-benih yang sisa di tempat yang masih kosong ini. Yang saya coba cuman ini kokopit dengan kohe aja teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan biokompon atau bakterinya sebagai komposernya.
Dan tanpa saya cuci nih teman-teman ya. Jadi taninya masih banyak, tapi ternyata terhadap benih kangkung tidak ada masalah ya teman-teman. Kangkung tumbuh dengan bagus. Dan ini sudah mulai menghijau. Ini umur kangkung mencuat baru hari keempat nih teman-teman ya. Sejak saya tanam hari keempat. Sama seperti yang lain itu. Dan kangkung ini yang sudah paling besar teman-teman. Dia paling cepat tumbuhnya ketimbang yang lain-lain. Begitu ya teman-teman.